Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Indrawan Salahuddin Syakbar Gumai dari kelas 10 MIPA 2 akan menjelaskan salah satu aspek sosiologi, yaitu status sosial. Pengertian status sosial merupakan lokasi atau posisi seseorang dalam sistem sosial yang hierarkis yang sekaligus menentukan peran sosial seseorang. Status sosial pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban atau tugas dan keistimewaan seseorang. Seperti contoh merupakan dokter memiliki status sosial yang relatif tinggi di masyarakat pelosok karena memiliki tugas mengobati warga yang sakit. Tugas dan hak dan kewajiban dokter tersebut membuat dia mendapatkan penghargaan tinggi oleh masyarakat tersebut. Beda halnya dengan contoh yang seperti ini. Ketika dokter baru keluar dari penjara, maka status sosialnya akan rendah karena dia akan dipandang rendah karena dia baru keluar dari penjara, seperti itu, karena status sosialnya menurun. Status sosialnya menurun dikarenakan pernah membuat kejahatan yang akan dipandang rendah oleh masyarakat. Kalau kita berbuat kejahatan, maka respek masyarakat kepada kita akan berkurang, seperti itu. Contoh-contoh status sosial. Yang pertama adalah status yang digariskan atau ascribed status. Ascribed status itu contohnya status yang dari lahir seperti ras, suku, atau status etnis, keturunan, seperti itu. Contohnya saya dilahirkan dalam ras apa, suku apa, seperti itu. Misalnya saya dilahirkan dalam suku Melayu, seperti itu. Itu kan status saya sebagai orang Melayu. Dan yang kedua adalah status yang diusahakan atau achieved status. Achieved status itu contohnya seperti kita masuk universitas dan mendapatkan gelar, maka status kita akan meningkat, seperti itu. Achieved status itu definisinya merupakan status yang diperjuangkan atau diusahakan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah status yang diberikan atau assigned status. Assigned status merupakan status yang diberikan oleh orang lain. Seperti contoh, Jenderal Sudirman diberikan tugas oleh Bung Karno untuk memimpin rakyat Indonesia perang gerilya melawan Belanda. Oleh karena Jenderal Sudirman melakukan tugasnya dengan baik, maka dia diberikan gelar pahlawan nasional. Itulah contoh status yang diberikan atau assigned status. Yang keempat adalah status simbolik atau symbolic status. Status simbol adalah status yang diperoleh seseorang karena simbol yang dimiliki atau yang dikenakannya. Sebagai contoh simbolik status, pejabat kemana-mana naik sepeda ontel, menunjukkan statusnya yang sederhana. Seorang mahasiswa memakai jam tangan sport mahal akan dipandang sebagai orang dari kelas kaya. Yang kelima adalah status aktif atau aktif status. Status aktif adalah status yang dimiliki seseorang pada kurun waktu tertentu. Status aktif menunjukkan bahwa ada status lain yang tidak aktif di saat bersamaan. Sebagai contoh, ketua RT yang merangkap sebagai guru SD. Ketika berada di depan kelas, ia memperoleh status sebagai seorang guru. Ketika di kampung, maka ia akan berstatus sebagai ketua RT. Yang selanjutnya adalah status laten atau laten status. Status laten adalah kebalikan dari status aktif. Status laten disebut juga status pasif atau diam karena status lain sedang aktif. Misalnya mahasiswa yang merangkap sebagai kader partai politik. Saat di kampus ia mengerjakan tugas kuliah sebagaimana mahasiswa lainnya. Statusnya sebagai mahasiswa aktif, sedangkan status latennya adalah kader partai. Kadang ia menjelma menjadi kader dengan cara diam-diam, mengampanyekan partainya lewat tulisan atau pelatihan organisasi kemahasiswaan. Individu memiliki status yang multiple atau lebih dari satu. Tak jarang yang status yang bermacam ini menimbulkan konflik status. Realistis kehidupan menunjukkan bahwa status tidak selamanya bekerja sebagaimana semestinya. Seringkali muncul konflik status dalam diri kita. Berikut adalah contoh-contoh konflik status. Yang pertama, konflik status individual, yaitu konflik yang terdapat dalam diri seseorang karena memiliki lebih dari satu status. Sebagai contoh, seseorang polisi yang lagi butuh duit harus memilih apakah akan menarik biaya pendaftaran SIM atau tidak ketika regulasinya mengatakan gratis. Terjadi konflik status dalam dirinya, mau minta duit
tapi ingat dirinya sebagai penegak hukum. Seperti itu contoh konflik status untuk diri sendiri. Yang kedua adalah konflik status antar kelompok, yaitu konflik status yang terjadi karena suatu kelompok merugikan kelompok lain. Sebagai contoh, peraturan reklamasi di DKI yang legal menurut pemerintah pusat, tetapi kelompok masyarakat mayoritas menentang adanya proyek tersebut. Konflik status individu, yaitu konflik status yang terjadi antara individu satu dengan individu lain. Misalnya seorang polisi harus menilai pengendara yang tidak pakai helm saat berkendara, padahal pengendara itu adalah anaknya sendiri. Individu atau kelompok cenderung berupaya untuk meningkatkan atau mempertahankan status sosial yang dimilikinya, pada saat yang sama berupaya penuh menghindari hilangnya status sosial tersebut. Menurut Waxmeber, status sosial berbeda dengan kelas sosial. Kelas sosial berbaris pada tatanan ekonomi, sedangkan status sosial berbasis pada tatanan sosial. Status sosial di masyarakat bisa berbeda pada masyarakat yang berbeda, meskipun status ekonominya sama. Misal, seseorang pengusaha kaya yang tinggal di kampung akan dipandang terhormat oleh tetangganya karena kekayaannya. Namun ketika tinggal di perumahan elit akan cenderung dipandang biasa saja karena tetangganya juga tajir semua. Dan demikian tatanan sosial menentukan posisi dan status sosial seseorang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.